Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para siswa kelas 7A rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu kembali dalam pembelajaran online, yaitu mata pelajaran tafsir. Insyaallah hari ini kita melanjutkan pada tafsir surat Al-Adiyat. Ya, silahkan kita ikhlas dalam belajar. Semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Jangan lupa ya, bukunya dipersiapkan untuk menyimak. Insyaallah dengan buku nanti kalian lebih mudah dalam memahami dari pembelajaran yang kita pelajari. Baik para siswa kelas 7 rahimani wa rahimakumullah, di surat Al-Adiyat ini tentu surat yang sudah sering kita dengar ya. Sebagian sudah dibacakan oleh para imam ketika sholat berjamaah di masjid. Harapannya kalian hafal ya untuk surat ini. Silahkan dihafalkan untuk semua siswa. Kita baca secara cepat saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa atharna bihi naq'a fa wasatna bihi jam'a innal insana li rabbih lakanud wa innahu 'ala dzalika lasyahid wa innahu li hubbil khairi lasyadid afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur inna rabbahum bihim yauma idzil lakhabir. Silahkan surat itu dihafalkan ya. Selanjutnya kita lihat ke kosakata. Ya, di situ ada 4 kosakata. Yang pertama al-adiyat, yaitu jamak dari adiyatun, ya. Adiyatun yang artinya adalah al-adiyat, ini adalah kuda-kuda perang yang berlari cepat. Selanjutnya subha, yaitu suara kuda perang ketika berlari dengan kencang. Kemudian naqa'a, debu. Ya, maaf, naqa'a ini debu ya. Selanjutnya bu'thira, dibalik dan dikeluarkan apa yang ada padanya. Baik, 4 ini tadi ada sedikit kesalahan, di naqa'a ini debu ya. Selanjutnya kita langsung saja bahas pada tafsir dari surat Al-Adiyat. Langsung ayat yang pertama, wal 'adiyati dhabha, demi kuda perang yang berlari kencang dengan terengah-engah. Maksudnya apa? Yaitu Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan kuda-kuda perang yang berlari di jalannya, jalan Allah ya, dalam peperangan menuju musuh. Ketika muncul suara karena cepatnya musuh, menuju musuh ya. Ya, bunyi kaki kuda itu ketika berlari kan menimbulkan suara-suara. Ini apalagi dengan lari yang sangat cepat, maka suaranya juga keras. Itu ya. Selanjutnya fal muriyati qadha, dan demi kuda yang mencetuskan api dengan pukulan kuku kakinya. Maksudnya apa? Jadi kuda-kuda itu ketika berlari dengan kuku kakinya itu sampai-sampai menimbulkan percikan api. Ya. Percikan api. Kenapa? Karena saking cepatnya berlari. Kemudian fal muriyati subha, dan demi kuda yang menyerang dengan tiba-tiba di waktu pagi, yakni menyerang musuh dengan tiba-tiba di waktu subuh. Nah, ini Allah bersumpah dengan kuda perang. Nah, ini semua kita kembali kepada Allah. Itu hak Allah mau bersumpah dengan apa saja. Tapi manusia hanya boleh bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan bagi Allah ya sesuai dengan yang Allah kehendaki. Allah mau bersumpah dengan apa saja itu hak Allah. Ya, sedangkan bagi manusia hanya boleh bersumpah dengan nama Allah Subhanahu
wa ta'ala. Kita lanjutkan pada tafsir ayat yang keempat. Fa'atharna bihi naq'a. Ya, maka ia menerbangkan debu-debu, yakni maksudnya adalah kuda-kuda tersebut dengan kecepatan berlarinya menimbulkan debu, bleduk. Karena kuda itu larinya sangat cepat di atas padang pasir, maka menimbulkan debu-debu yang berterbangan. Kemudian fawasatna bihi jam'a, dan menyerbu ke tengah-tengah perkumpulan musuh. Ya. Jadi kuda itu langsung masuk menyerang pada kumpulan musuh-musuh kaum muslim. Innal insana lirabbih lakanud. Sesungguhnya manusia itu sangat ingkar. Maksudnya bagaimana? Sehingga mereka manusia itu terhadap nikmat-nikmat yang telah Allah berikan, mereka mengkufurinya. Ya, mereka mengkufurinya. Selanjutnya kita masuk ke ayat 7. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Dan sesungguhnya manusia itu menyaksikan sendiri keingkarannya. Maksudnya, dan sesungguhnya Allah terhadap pengingkaran mereka benar-benar mempersaksikan. Allah tahu ya kekufuran mereka, kekufuran manusia. Dan sebenarnya manusia itu juga mengetahui kalau mereka itu kufur, mereka itu ingkar terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Dan sungguh dia sangat bakhil karena cintanya kepada harta. Nah, ini termasuk mereka sebenarnya tahu ya, mereka enggan mengeluarkan infak atau berzakat karena maniman. Orang itu uang-uang yang kerja aku kok dikasih ke orang lain. Nah, ini mereka tidak mau seperti itu. Itu menganggap itu harta mutlak dari keberhasilan mereka sendiri dalam mengumpulkan hartanya. Tidak ada bantuan dari Allah. Dan mereka termasuk orang yang kufur dengan nikmatnya. Saking cintanya kepada hartanya, mereka tidak mau mengeluarkan sedekah atau zakat untuk orang fakir miskin. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur. Ya. Maka apakah dia tidak mengetahui apabila dibangkitkan apa yang ada di dalam kubur? Maksudnya, maka apakah manusia tidak mengetahui apa yang telah menunggu dirinya ketika Allah mengeluarkan orang-orang yang sudah mati dari kuburnya? Ya. Orang-orang tidak berpikir sampai di situ. Sebagian orang malah berpikir ketika sudah mati, sudah selesai semua urusannya. Padahal tidak. Itu adalah awal mula dari sebenar-benarnya urusan. Karena itu perjalanan yang sangat panjang, perjalanan yang tidak ada akhirnya. Kalau di dunia mungkin 60 tahun, 70 tahun, mungkin ada yang 100 tahun. Bahkan ada yang tidak sampai 40 tahun. Singkat sekali perjalanan di dunia itu. Tapi akhirat 1000 tahun, 100.000 tahun, atau 1 juta tahun? Tidak. Akhirat adalah negeri yang kekal. Tidak ada akhir dari perjalanan manusia. Maka hendaknya orang mempersiapkan bekal untuk perjalanan yang sangat lama, perjalanan yang tidak ada akhirnya. Tentunya dengan bekal takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya adalah dengan bersedekah. Jangan sampai kita mencintai harta kita sehingga menjadikan kita enggan untuk mengeluarkannya, yaitu untuk bersedekah kepada orang yang membutuhkan. Jangan sampai seperti itu ya. Kemudian ayat yang ke-10, wa hussilama fis sudur, dan dilahirkan apa yang ada di dalam dada. Maksudnya yaitu adalah dikeluarkan apa yang disembunyikan
di dalam dada-dada mereka dari perkara kebaikan dan kejelekan. Jadi tidak ada ya para siswa, tidak ada sesuatu yang Allah tidak tahu, tidak ada. Bahkan yang tidak diucapkan, hanya di batin saja Allah tahu itu. Ya, maka ini menjadi perhatian bagi kita. Hendaknya kita berusaha untuk selalu ikhlas dalam beramal. Ya, berhati-hati dalam berprasangka, berhati-hati dalam menaruh kecurigaan, karena semua itu Allah ketahui. Ya, jangan sampai kita menolak takdir Allah dengan hati kita, walaupun badan kita mungkin menerima tapi hati kita memberontak. Jangan, Allah tahu. Maka sekali lagi, tidak ada hal yang tersembunyi bagi Allah. Semua keadaan, di semua tempat, di semua waktu, pasti Allah mengetahui. Baik dari perkara yang baik ataupun perkara yang buruk. Inna rabbahum bihim yauma idil khabir. Sesungguhnya Rabb mereka pada hari itu maha mengetahui keadaan mereka. Sungguh Allah Subhanahu wa taala sangat mengetahui terhadap mereka, tidak tersembunyi bagi Allah suatu apapun dari hal tersebut. Allah tahu semua hal, tidak ada hal pun yang terlewat dari pengetahuan Allah. Pasti semua Allah ketahui. Maka mari kita beramal, baik dari amal badan kita ataupun amal hati kita, itu ikhlasannya karena Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah, pada hari kebangkitan semua manusia akan dibangkitkan, akan diperlihatkan amal-amal yang telah dikerjakan. Kemudian akan Allah hisab dari perbuatan-perbuatan itu. Setelah itu Allah akan beri balasan. Bagi yang beruntung mempunyai amalan-amalan yang banyak, pahalanya lebih banyak daripada dosanya, maka dia akan Allah berikan surga. Sedangkan bagi orang-orang yang lebih banyak dosanya sedangkan pahalanya sedikit, maka bersiaplah untuk menerima siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun fawaid dari surat ini, yang pertama adalah di antara tabiat manusia adalah kelalaian mereka terhadap nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada mereka, lebih-lebih ketika mereka sedang tertimpa musibah. Ya. Jadi banyak orang yang diberi nikmat tapi mereka lalai beribadah kepada Allah. Mereka lupa, tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada orang yang ketika ditimpa musibah itu mereka tidak memohon, tidak berdoa pertolongan kepada Allah, malah mintanya kepada mbah dukun, paranormal. Itu jalan yang salah, jalan yang keliru, karena yang mampu memberikan pertolongan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, di antara tabiat manusia adalah kecintaan yang sangat besar terhadap harta. Ya, oleh karena itu hendaknya kecintaan seorang muslim kepada Allah dan ketaatannya kepada Allah lebih besar daripada kecintaannya kepada harta. Jangan sampai seorang itu sibuk mencari harta hingga lupa beribadah kepada Allah. Jangan sampai orang itu menghabiskan waktunya untuk mengejar harta, tidak ada waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak sesuatu yang tersembunyi bagi Allah, supaya kecintaannya yang besar kepada harta tidak menghalangi dirinya dari menunaikan hak-hak Allah. Salah satunya adalah dengan membayar zakat. Jangan sampai enggak mau mengeluarkan uang karena itu tadi maneman, karena itu milik saya. Ya. Yang selanjutnya atau yang ketiga adalah Allah Ta'ala melihat terhadap hamba-hambanya baik yang nampak ataupun batin, maka tidak ada tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dari dada-dada, atau berarti kan dalam hati, kecintaan terhadap harta dan lainnya, maka tidak ada sesuatu yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelihatannya mungkin biasa, dia tidak menunjukkan, sikapnya tidak menunjukkan kecintaan terhadap harta,
Tapi Allah tahu bagaimana isi hatinya. Yang mungkin ketika mengeluarkan tidak ikhlas, mengeluarkan dengan sangat terpaksa, itu Allah tahu. Maka kembali lagi kita sampaikan, mari kita berusaha beramal dengan badan dan hati kita dengan amal yang ikhlas. Selanjutnya 2 fawaid lagi ya, yang terakhir. Peringatan tentang dibangkitkannya manusia dari kubur, mereka untuk dihisab dan diberikan balasan atas amal-amal yang mereka kerjakan. Hal tersebut tentunya mendorong kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan mentaati serta mengikuti syariat yang sudah Allah tetapkan. Kalau kita tahu kita nanti akan dihidupkan, kemudian kita akan dihisab, kemudian kita akan diberikan balasan, ayo hendaknya kita benar-benar taat kepada Allah, bersyukur atas nikmat-nikmatnya dan menjalankan syariat yang sudah Allah tentukan. Yang terakhir adalah tempat kembali manusia adalah kepada Rabb-Nya yang Maha mengetahui terhadap semua amalan mereka dan akan diberikan balasan sesuai dengan amalan-amalan yang telah mereka kerjakan. Dan Dia akan membalas manusia sesuai dengan amalannya. Kalau amalannya baik, maka akan diberikan balasan kebaikan, yaitu surga. Jika amalan yang mendominasinya adalah amal yang jelek, maka dia juga akan diberikan keburukan, yaitu neraka. Semoga kita termasuk orang-orang yang diberikan kemudahan dalam beramal soleh dengan amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikian para siswa kelas 7A rahimani wa rahimakumullah, pembelajaran kita bahas hari ini semoga memberikan manfaat. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pembelajaran yang berikutnya. Jangan lupa nanti ada beberapa pertanyaan yang bisa dikerjakan. Semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.